Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar sahabat saya di pojok Syahnas. Hari ini saya dengan Teh Iva. Teh Iva akan membicarakan sesuatu yang sangat penting sekali, dan juga selain sangat penting, banyak hal yang mengagetkan untuk para orang tua ya. Karena kita mesti mengajarkan buah hati kita, Teh Iva. Hai hai, Kangen. sama. Sehat? Terakhir kita guling-guling di rumput itu ya. Iya, betul. Teh Iva takut banget loh mengenai grooming. Hal Hmm. yang eh, teman-teman media udah naikin nih berita ini, begitu ya. Ini menjadi warning untuk kita para orang tua, artinya mesti semakin dalam lagi Hmm. mengetahui mengenai buah hati kita. Teh Iva, dibuka dulu deh kayak ngupas bawangnya satu persatu. Grooming teh naon? Apa itu grooming? Silakan Teh. Oke, Bu Syahnas, makasih kesempatannya. Jadi tadi seperti kata Bu Syahnas, sekarang itu media udah naikin. Nah, kasus terakhir itu pelaku grooming itu ternyata anak usia 25 tahun. Hmm, Korbannya tuh nggak main-main, sampai 1.300 anak di bawah umur hmm, gitu. Nah, kalau grooming itu apa? Jadi sebetulnya sih ini tuh bentuk eksploitasi pelecehan seksual gitu ya, hmm, hmm, dengan cara memanipulasi korban dengan berbagai platform media, dengan hmm, media-media sosmed, WhatsApp gitu ya, terus hmm, DM-DM misalnya di Instagram atau di platform sosial media lain gitu. Nah, hmm, hmm. bentuknya adalah si pelaku itu pasti approaching dulu, dia nggak Oke. tiba-tiba Ya, gitu. Nah, kenapa? Maka yang disasar kebanyakan korbannya anak, karena anak tuh paling oke. gampang diancam Dan gitu. naif. Dan naif dan polos gitu. Jadi si Mm-mm, pelaku mm-mm. grooming ini tuh biasanya modusnya selalu pakai afeksi. Makanya grooming itu punya makna afeksi sebenarnya. Jadi grooming itu kan kalau menurut apa ya, National Society for the Prevention of Cruelty for Children, jadi Mm-mm. dimaknakannya itu upaya seseorang membangun hubungan, membangun trust. Jadi dia bikin trust Mm-mm. dulu nih sama calon korban Iya, anak. iya, Dan iya. yang paling titik kunci adalah membangun hubungan emosi sama si anak sampai Oke. remaja ya. Nah itu jadi Ya. bentuk mengeksploitasinya tuh dari memanipulasi sampai melecehkan bentuk seksual. Misalnya kayak kirim foto, kamu cantik deh kalau dadanya diturunin. Kamu cantik Oke. deh, kayaknya kamu misalnya bagian ininya lebih montok deh, aku suka itu. Kebayang nggak? Jadi Ah, iya, kalimat-kalimat iya, iya, afeksi iya, iya. Ya. seolah-olah si korban tuh dipuja dan dipuji gitu. Heeh. Sementara di lingkungannya sendiri dia dihina dan didina, gitu kan? Sehingga makin Dihina, nempel lah. diabaikan, Iya, dihina, iya, diabaikan, nggak pernah merasa berharga. Nah, tiba-tiba iya, ada seseorang asing gitu ya memuja dia, dia kan pasti flattering ya, merasa iya, tersanjung nih si korban iya, gitu. iya. Baik. Nah, ini usianya biasanya berapa tahun nih, Teh Iva? Ah, Dari rentang korban, korban ini. Mm-mm. dari anak sampai remaja. Jadi kalau dari temuan-temuan teman-temanku itu di Jabar Masagi, Iya. bahkan yang udah curhat tuh anak-anak SD gitu. Anak-anak SD, terus bentuknya predator seksualnya lewat sosmed, ini jauh sebelum COVID ya. Nah, Iya. terus karena mereka juga akhirnya jadi bingung, terus di keluarga misalnya, keluarganya sangat normatif gitu ya, Mm-mm. agamanya diajarkan hitam putih, jadi lebih tertekan kan. Sehingga Mm-mm. larinya jadi self harming, jadi suka nyilet-nyilet gitu si anak-anak Allah, SD. Jadi itu astagfirullahaladzim. menurutku apa ya, pendidikan karakter sekarang tuh jauh lebih berat ya. Jadi kita jangan lagi menitik beratkan anak untuk hanya berprestasi akademis, tapi secara mental Betul, tuh udah hancur gitu. betul, betul banget. Teh Iva, kalau begitu ya, kalau misalnya saya bilangnya adalah ini kudunya mesti gimana sih orang tua dalam arti kata ini kan nggak bisa kayak tongkat ajaib. Ayo Ah, kita belajar seks edukasi. Ah, begitu ya. Duduk, ibu mau ngomong, mau ngurusin, mau ngajarin kamu pendidikan seks. Nggak bisa lah, gitu nggak mungkin, nggak mungkin. ah, ah. Mental. Nah, biasanya kita lihat dulu ya, sebelum si orang tua bisa ngatasin ini ciri anak yang biasanya siapa yang diserang sama si pelaku. Pelaku grooming itu disebutnya groomer ya. Jadi si groomer Ya. itu biasanya nyerang tipikal anak-anak yang tertutup. Dia nggak populer,
terus kurang kasih sayang, terus biasanya dia Mm-mm. nggak percaya diri, terus terisolasi dari halayak. Dan seneng Mm-mm. tipikal yang sebelum jadi korban itu seneng ngabisin waktu sendiri dan kurang diawasi Oke, orang tua. Nah, begitu oke, kurang diawasi orang tua, berarti kan problemnya balik lagi ke si orang tua sebetulnya. betul, Nah, betul. banyak orang tua yang masih gelisah gitu ya, Mm. kalau menerangkan pendidikan seks sama anak. Karena masih Seolah-olah dianggap tabu. ya, selain tabu, itu dianggapnya nanti anak jadi kepikiran ML nggak ya, gitu kan kalau orang tua. Nanti dia jadi aku memberikan insight nih, padahal Mm-mm. pendidikan seks dari usia dini itu adalah sesederhana mengenalkan anak kepada bagian alat kelamin tubuhnya, mana yang harus Oke, dijaga dan nggak boleh diliatin ke sembarang orang gitu. kita coba ya Teh. Kalau Mm-mm. misal, walaupun aku nggak punya anak lelaki ini, mana dia? Duh, tunggu ya. Ah, ketutupan Teh Iva. Baik, begini aja Teh Iva. Nah, Aku ke sini sebelah sini. Nah, silakan. oke, jadi kan biasanya kan bingungnya gini orang tua, dari umur berapa sih ngajarin anak gitu ya, Iya, nerangin tentang pendidikan seks. iya. Sebetulnya tuh dari mulai dia bisa pipis sendiri ke kamar mandi kan sebetulnya. Mm-mm, Nah mm-mm. dia kan dicebokin tuh gitu. Nah Iya, pada saat dicebokin itu, sebetulnya itu the first teacher itu adalah orang tua. Jadi misalnya oke. yang boleh nyebok ini hanya ibu ya, jadi ibu kandung gitu. Mm-mm, Kalau dia mm-mm, ada pengganti ibu kandung dan mm-mm, memang secara moral orangnya bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa mm-mm, gitu ya. Tapi mm-mm, ini mm-mm. harus orang yang benar-benar bisa menjaga si tubuh anak itu. Jadi bukan sekedar fisik gitu ya. Nah, Iya, dari diajarin pipis itu, nama alat pipisnya itu juga harusnya sejelas bahwa itu adalah penis buat anak laki-laki dan iya, vagina buat anak perempuan. Jadi jangan iya. suka misalnya apa kelamin laki-laki burung gitu ya atau Mm-mm. punya perempuan kue Bunga. apem bunga gitu kan jadi bingung ketika ngelihat bunga kok bunga ini nggak dicebokin disiram sama selang gitu. Nah itu kita Lanjut. suka Heeh, jangan membuat apa ya kata-kata yang mengandung makna yang nanti iya. bersayap karena itu kekhawatiran orang dewasa bukan kekhawatiran anak-anak. Anak-anak benar-benar memang harus dituntun. Nah, jadi usia 2-3 Mm-mm, tahun itu dikenalkan bahwa alat kelamin ini sangat tidak boleh disentuh selain ibu. Biasanya anak laki-laki mm-mm. kalau di agama tuh bahkan udah nggak boleh dimandiin bapaknya kan. Iya, Even dia anaknya balita, misalnya cross ini ya, iya. cross sex ya. Iya, cross Bapak gender. Mm-mm. cross gender itu nggak boleh mandiin anak perempuan gitu. Perempuan. Karena apa? Iya, Banyak juga kasus gitu ya. Jangankan bapak tiri, bapak kandung aja kalau nggak kuat imannya, itu tuh iya, bisa melakukan pelecehan seksual sama anak. Jadi, nah anak itu kan seneng gambar tuh usia-usia iya. 2-3 tahun. Nah itu di Kayak gambar outline. ini ya, Teh. Nih. Ini gambar outline-nya di Mbak Syahnas. Ini bisa gambar Mm-mm. outline-nya laki atau perempuan gitu ya. Iya, Nah itu tuh ditanya. Jadi 3 sebenarnya kuncinya si ayah bunda gitu ya. iya. Di, anak itu didorong untuk what, who, sama how. Dengan bahasa kita Mm-mm. ya. Ini kan Iya, aku coba apa mudah pakai apa 2 W 1 H. Misalnya what. iya, Organ mana yang boleh disentuh dan tidak boleh mm-mm. disentuh selain ibumu. Iya, Nah, anak kan jadi belajar gambar. Nah, ketika iya. misalnya titik dia keliru organnya, nah kita tuntun. Jadi misalnya pakai beda warna. Mm. Misalnya yang Mm-mm. merah ini berarti yang pakai celana dalam, pakai kaos Mm-mm. singlet itu nggak boleh big nono, misalnya diliatin ke orang gitu ya. Mm-mm. Apa Mm-mm. ya? Terus kemudian who, siapa yang Mm. boleh? Itu Oke. penting. Siapa yang boleh? Mm. Termasuk di dalam lingkungan keluarga, kadang groomer itu juga pelakunya lingkungan keluarga, nggak hanya orang asing gitu. Paman, Jadi tetangga, paman, mm-mm. gitu. Terus how? Tukang Dengan cara becaknya. betul, dengan cara bagaimana disentuhnya. Karena anak harus tahu. Kalau yang pelecehan itu kan kadang digosok-gosoknya tuh lama gitu loh. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ada Mm-mm. dibikin sensasi erotis dulu kan gitu. Jadi si Iya, anak kan iya, jadi nge-fly dulu gitu. Nah, iya. 3 ini sebetulnya bisa untuk step kita memberikan pelajaran seks usia dini kepada anak yang sifatnya tuh edukatif gitu. Nah, Baik. sebetulnya ini ada pertanyaan apa? Gimana caranya kalau guru PAUD bantu nyebok? Mm-mm. Sebetulnya nggak, ini mungkin nggak apa-apa Bu, tapi sebetulnya menurut saya orang tuanya sebetulnya harusnya punya tanggung jawab.
Kalau urusan cebok itu harus orang tua yang memang menjadi guru pertama. Jadi jangan sampai nitipin ke guru PAUD-nya itu jadi tukang nyebokin anak gitu. Sebisa orang tua nggak pipis, ngomong ke guru gitu ya. Itu dilatih sih pelan-pelan. Jadi dibantu Ya. boleh oleh guru PAUD, tapi jangan jadi selama dia jadi murid PAUD terus nggak ada peningkatan keterampilan nyebokin alat kelaminnya sendiri gitu. Karena nanti kan jadi untuk minta orang lain nyebokin gitu. Betul, betul banget, betul, betul, betul. Terus ada lagi yang mau masuk, silakan ya untuk Bunda dan Ayah ya, karena kali ini nih memang berita yang sangat mengejutkan sekali mengenai modus baru grooming yang dilakukan oleh para predator seks untuk buah hati kita. Jadi ada Teh Iva di sini yang akan memberikan ilmu kepada kita semua. Tadi udah sampai pengenalan dari nol, kita masuknya per 7 tahun ya Teh Iva ya, 0 sampai 7 Mm-mm. tahun adalah fondasi bagaimana memperkenalkan buah hati kita, what, who, dan how gitu ya. Jadi bagian mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Who, siapa aja yang boleh menyentuh, how, dengan cara bagaimana gitu ya. Karena kan yang namanya predator kan aneh-aneh, gayanya, gendernya juga aneh-aneh. Karena yang penyimpangan terhadap anak kecil juga ada begitu ya. Nah, jadi memang betul-betul ini mesti sejelas dan terang benderang sekali untuk buah hati kita. Bagaimana cara menyampaikannya? Nah, kalau menurut pendapat saya nih Teh Eva adalah bentuknya kayak komunikasinya dibenerin dulu. Seks, tapi udah telat waktunya, kemudian terlalu serius, ya pasti mental. Karena mesti dimulainya tuh dari 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14, 14 sampai 21. 21, up to you, kamu mau menikah apa enggak? Karena kan semoga 21 tahun kamu udah jadi sarjana, begitu kan ya. Nah, Nah, silakan Teh Iva, per 7 tahun. per 7 tahun. Oke, sebetulnya kalau tadi udah ya yang usia 2-3 tahun ya, yang Ya, outline-nya sama Mbak Syahnas, itu ya. sebetulnya outline itu tuh bisa, aku udah coba sih, itu ternyata sampai mahasiswa juga bisa dipakai. Jadi kalau Oke. tadi ngerasa kita udah telat, jadi outline ini sebetulnya all age sih gitu. Ya. Jadi nanti dia berkembang kan bahwa siapa yang Mm-mm. sudah pernah menyentuh. Jadi kita bisa tahu dari situ. Oke. Nah kalau usia yang tadi ya 2-3 tahun Ya, itu jelaskan jenis kelamin itu sesuai ya. nama yang memang ilmiah. Penis dan vagina itu kan gak jorang Iya, gitu, bener nggak? Nah terus, betul. nah usia 3-4 biasanya anak udah mulai nanya apa Mm-mm. ada dede lahir dari perut ibu, misalnya ya dia dapat Mm-mm. Mm-mm. sepupu baru gitu ya, kita punya Mm-mm. ponakan gitu. Nah itu dibilang Mm-mm. bahwa di dalam perut itu ada rahim. Jadi anak itu kan senang gambar. Jadi selalu memang Mm-mm. medianya itu media visual kalau sama Gambar. anak, gambar Mm-mm. gitu. Nah usia 5-6 itu udah bisa dikenalkan penjelasan yang global. Kalau Ya. dari ibu, dari perut itu awalnya misalnya ada segede titik, itu namanya sel telur gitu. Ini Mm-mm. ada Mm-mm. sel sperma dari ayah, kemudian dia jago berenang gitu. Jadi dibikin narasi cerita. Mm-mm. Nah, sel sperma yang menang itu masuk ke tubuh ibu dan sebagainya terus jadilah kamu gitu. Jadi makanya dari situ kita bilang lagi, jadi hati-hati nanti bahwa kalau si penis ini dibuka, masuk ke vagina yang dibuka dan menyentuh gitu, itu bisa bisa nanti berpeluang untuk membuat kamu tidak bisa kendalikan si alat kelaminmu gitu ya, itu usia 5-6 tahun. Ya. Jadi pendekatannya Betul. pendekatan selalu basisnya ilmiah. Nah, nanti Mm-mm. usia 6-7 tahun sebetulnya kan udah bisa diintegrasi dengan pengertian dasar hubungan seks. Dalam arti Mm-mm. gini, lariinnya tuh ke ayah itu diciptakan Tuhan, ibu diciptakan Mm-mm. Tuhan gitu. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. kayak main puzzle gitu. Jadi Mm-mm. puzzle yang kosong ini kemudian diisi itu bersatu. Dan itu yang tadi diceritain si penis Ya. yang berenang tadi gitu. Dan itu Ya. kemudian seks adalah cara orang dewasa untuk menghasilkan anak. Tapi misalnya harus nikah dulu. Nanti pertanyaan banyak dari usia 6-7 tahun. Kena nikah tuh apa sih Iya. gitu? Penghulu itu apa sih? Ya udah diceritain aja. Itu anak itu bisa bisa 300 pertanyaan sehari. Masalahnya kita sabar apa enggak itu sih masalahnya. Terus kita keburu Penghulu panik duluan. adalah seseorang yang bikin deg-degan
bukan di hari H. Dia nggak datang, maut. Iya. Penghulu ada yang memastikan jempol calon mempelai laki-laki dipegang oleh calon mertua laki-laki gitu kan. Itu terlalu kompleks, tapi maksud saya adalah kan anak kadang-kadang diajakin ke tempat nikahan saudara gitu ya enggak? Terus kok pakai Iya. baju-baju, ibunya kok sama seragaman gitu kan? Mungkin dia cuma taunya makan kan di situ. Itu apa di panggung? Nah, itu kan bisa diceritain ya sebetulnya ya. Oh, iya. Gitu. Betul, betul. Nah, Ini usia Teh Iva, apa? tadi kalau kelas 6 tuh usia berapa Teh? 6 tuh 12 tahun. Oke. Nanti kalau Nah, kalau sampai angka 12 ngomong ya. Soalnya ada yang nanya dari Intriyono tentang mens di ah, usia SD kelas 6. Silakan baik. Teh Iva lanjutkan. Dua lagi ya sampai usia 12. Nah, usia Ya. 8 sampai 9 gitu ya. Ini kita sebetulnya bisa mengenalkan pentingnya seks yang bertanggung jawab, bahwa hubungan seks itu harus didasari oleh misalnya kerelaan dari ibu dan ayah, tidak boleh ada paksaan. Jadi sebetulnya kata perkosaan itu sudah bisa digambarkan dengan Ah, sederhana. Apa sih perkosaan tuh? Misalnya ya. ketika seseorang memaksakan gitu ya, si Kehendaknya. perempuannya nggak mau gitu, terus alat kelaminnya dimasukkan secara paksa gitu. Itu benar-benar memang harus sekonkret itu, karena kalau enggak, usia sampai SD itu kan usia konkret ya. Iya. Jadi jangan dulu kalimatnya bersayap. Nah, usia 9 sampai 12 sampai 11 nih ya, atau sampai 12 Ya. ya. Jadi 4 5 6 SD itu bisa udah mulai puber. Karena kan udah mulai radio, televisi, IG Iya, gitu, iya. dan usia 12 itu dia sudah mulai internalisasi nilai gitu lah. Nilai yang selama Oke. ini diajarkan sama orang tua, mana yang do, mana yang don't. Memang Don. anak-anak sekarang lebih cepat mensnya sih, Mbak Syahnas, karena kan Iya. faktor gizi, faktor makanan gitu. Sehingga memang PR-nya orang tua itu membuat anak nggak grogi. Kalau zaman kita kan SMA-an gitu kan ya, kelas 1, kelas Iya, 2 iya, paling cepat iya. juga SMP lah gitu ya. SMP tuh udah kayak wow Betul, banget gitu betul. ya. Nah, itu tuh diceritakan bahwa ketika perempuan sudah menstruasi, dia sudah punya kemampuan hamil Iya, dan punya anak gitu loh. iya. Jadi nggak bisa kita nunggu anak udah gede. Karena gini, rata-rata angkatan kita kan angkatan yang tahu pengetahuan seks dari teman-teman kan. Dari Betul. zaman zaman Basyana siapa? Annie Errol kan yang pakai stensilan itu, buku buku pornonya yang suka ditarik sama guru BK gitu ya enggak. Warnanya jadul sekali, hitam putih seperti kertas gurilem ya, kerupuk bondon zaman dulu. Itu sebenarnya jorang loh, tapi anak SD nggak tahu kan meaning bondon, what is bondon kan gitu. Itu sebenarnya itu kacau tuh, itu pendidikan seks dari makanan tuh salah. Tapi kan karena nggak ada yang ngajarin, jadi akhirnya anak tahu dari Iya. teman-temannya gitu. Nah, daripada tahu dari orang lain, maka pelatih emosi pertama itu orang tua. Cuma masalahnya kitanya harus beres dulu, kitanya tenang dulu gitu loh. Jangan aduh nanti dia itu udah gue Oke, yang risih, betul. kita yang risih, Betul. bukan anak gitu. Oh Nah, iya, selanjutnya kalau betul. udah usia puber, Paham, 12 paham. itu udah bisa loncat di usia puber. Kalau di usia puber tuh di psikologi kadang bisa disamakan ya. Jadi udah bisa dialog sebetulnya di Iya, situ gitu. Jadi kalau iya. hati-hati Baik. kalau kamu udah mulai ser-seran, deg-degan, terus nanti pacar kamu minta foto yang nggak boleh. Nah, karena dia dari kecil udah terpatri itu si gambar, dia tahu ini nggak boleh gitu. Ibuku bilang nggak boleh, ya kamu cupu gitu. Oh, ya biarin. Nah, kalau dia dibilang cupu sama orang tapi dia bahagia di rumah, dia tetap merasa bahwa aku tetap anak berharga di mata ayah dan ibuku gitu. Oh, Betul, ini juga betul. 9 tahun udah ada yang heads ya? 9 tahun Ada. tuh berarti kelas 4 ya? Iya, Kelas, kalau misalnya kelas satunya 6 tahun, 6, 7, 8, 9, kelas 4 SD. Kalau kelas 4 kelas atau kelas satunya 6 3? tahun atau kelas Iya. 3. Iya. Baik. Jadi Nah, ini ada yang nanya lagi, Ade Sim. Barusan saya dengar dari tetangga, cucunya nanya ke eyangnya dari mana dia datangnya. Tapi sayangnya eyangnya bilang besok kalau besar tahu sendiri nanti. Bagaimana ngejelasin? Bagaimana mengenai eyang yang memberikan penjelasan begitu? Ya Allah Mbak, nggak usah diurusin lah, kesian eyangnya, udah berumur. Eyangnya jangan dikoreksi atau iya, kasih. Eyang mah udah angkatan baby boomer. Jadi kita Udah. replacing aja sama
sama posisi kita sebagai supporting system Iya, si anak itu. Ya eyangnya sih nggak usah diharapin lagi, udah pasti dia juga betul. bingung karena dia nggak pernah terlatih memberikan. Oh, anaknya kelas 5 ya tadi yang mens katanya kelas 5 Iya, Bu. iya. Iya, Oh, kelas dijelasin aja 5. Bu. Pokoknya Heeh. berapapun usianya, anak itu mens, jangan grogi, jangan dibandingin sama anak orang. Kenapa anakku duluan? Ini kan Iya, pasti ada problem hormon, iya, gitu ya, problem genetik dan lain-lain. iya. Tinggal diterangin aja, mulai lebih hati-hati, gitu kan. Termasuk bagaimana membersihkan Mm-mm. darah mens kan juga harus ibu ya, jangan sampai punten pisan. Suka banyak yang Iya. jorok, buang darah mens itu kalau di toilet Mm-mm. umum tuh plung aja, itu kan nggak boleh. Harus nggak boleh meninggalkan Iya, darah sembarangan di tempat umum gitu. iya. Betul, betul, betul banget. Teh Iva, jadi kembali lagi ke predator ya. Ini kembali lagi mengenai Mm-mm. predator modus gaya baru yaitu grooming. Berapa lama sih Hmm. dia dapat kepercayaan itu teh? Kalau dari Butuh waktu kasus-kasus berapa ya, lama? dari Mm-mm. kasus-kasus itu nggak ada yang bisa make sure loh. How long misalnya 3 bulan, 6 bulan. Ternyata kata kuncinya ketika anak itu tek, trust, patuh. Jadi ketika reptil si anak Mm-mm. dikunci, itu anak udah. Mm-mm. Jadi taktiknya grooming ya. Pertama si orang ini Iya. akan lihat dulu hobinya anak ini apa. Kebutuhannya apa. Mm-mm. Apalagi kalau anaknya Mm. lonely, itu gampang banget dimanipulasi. Jadi dia bangun Iya. kepercayaan, terus korekin rahasia si anak. Nah, kalau udah dapat Mm-mm. koreksi rahasia, nanti dia ngeruntuhin pertahanan diri anak tuh gampang banget gitu loh. Kamu kan nanti Mm. aku bilang-bilang loh rahasia kamu gitu. Terus kalau enggak si taktik grooming berikutnya nih dia pura-pura tertarik sama hobi atau kesukaan si anak, padahal nggak suka sih gitu ya. Terus Iya, iya. biasanya banyak ngasih apa hadiah kecil-kecil gitu. Hadiahnya sih mungkin Iya. hadiah-hadiah murahan ya gitu. Tapi Iya, dia iya. dia bikin tuh kayak dikasih permen terus jadi edik si anaknya gitu. Terus ngajak main gitu ya. Iya. Terus hati-hati juga tuh apa ngasih tumpangan kendaraan kayak gitu ya. Terus berbagi akses pribadi gitu ya. Terus kamu boleh deh pakai laptop aku, kamu boleh deh main di rumah aku pakai ini kan sama ibu kamu pasti kamu nggak boleh gitu. Nah, yang paling krusial adalah menjadi pendengar yang baik dan memberikan simpati. Groomer tuh rata-rata Oke. itu sesuatu yang nggak didapatkan dari ayah dan ibunya yang biasanya nggak mau ngedengerin. Anaknya masih celangap aja dipotong gitu. Kan misalnya ibu bapaknya nggak sabar gitu. Ya, Dan iya. biasanya nanti ini nih yang paling udah. Jadi nanti karena nyaman sama si groomer ini dan mulai Ya. dibikin gak nyaman sama si orang tua karena juga jauh secara apa hubungan psikologisnya, nanti Ya. terjadi peningkatan kontak fisik yang gak wajar. Misalnya pura-pura Oke. tubrukan gitu loh. Itu Oke. jadi pura-pura dulu tubrukan gak sengaja gitu ya nyentuh tapi sambil ngeremes Ya. sebenarnya kan kurang ajar. Terus anak kan Oh, bingung. Anak bingung karena apa nggak pernah ya diajarin reaksinya? apa. Oh, iya. Makanya tadi kata how itu Heeh. penting di outline dengan cara apa Iya, gitu iya, ya. Terus iya, nggak wajar terus nanti meluk tuh dari pura-pura tubuh-tubukan, iya. nanti menyentuh areal yang misalnya nggak bahaya dulu nih, nyentuh pipi dulu, tangan apa telinganya dikitik-kitik, terus ngelus punggung gitu. Biasanya tuh kayak gitu, terus ngelus rambut Heeh. gitu. Sambil dipuji si bagian tubuh si anak itu. Baru nanti setelah menyentuh bisa melakukan hubungan diam-diam sama anak gitu. Dan nanti Iya, kalau udah terjadi kan anak bingung. Nanti dia akan iya. manipulasinya gini. Ini hubungan spesial kita gitu. Jangan sampai Asal. diketahui keluargamu. Nanti kamu dibenci loh sama keluargamu gitu. Jadi kan si Iya, anak iya, akhirnya secara psikologis shifting pelindung gitu iya. loh. Bahwa yang ini hubungan spesial orang tua jangan tahu. Karena gini yang namanya sensasi erotis itu semua orang awalnya pasti ngerasa canggung loh. Sesuatu yang aneh kan. Nah keanehan Mau ini itu kan mau dia orang dewasa sekalipun gitu ya. sekalipun, sehingga dia butuh orang yang menceritakan ketidaknyamanan kecanggungannya itu ya, awkward lah gitu. Nah si orang Iya, asing ini, ya si groomer ini, even dia orang asing atau juga punya hubungan keluarga gitu, dia iya, akan sini sama aku gitu loh. Nanti kamu kalau iya, cerita kayak iya, gini ke aku aja. Jadi kan makin punya iya. bonding rahasia-rahasiaan tuh berdua gitu. Dan di situ anak tambah patuh dan intensitas hubungan seksnya tuh masih meningkat gitu. Nanti di situ baru diancam, Iya. dilukain korbannya atau enggak aku nanti melukai orang yang dia sayangin si anak tuh siapa tuh? Kakaknya atau gitu atau adiknya gitu atau ibunya karena dia mungkin sayang ya sama ayah sama ibu sama adik sama Heeh. kakaknya jadi dia memilih diam gitu.
Nah, itu Hmm. ciri-ciri si predator, intinya seeking attention. Jadi pasti anak yang bolong di areal aspek afeksi itu yang ditanam sama si groomer itu gitu. Dan biasanya korbannya itu adalah anak yang suka melawan, yang cerewet, yang betul-betul kalau di rumah itu bikin ketel uap kepala ibunya mau meledak, atau yang anak nurut, yang tenang, yang diam. Yang apa yang korban? Rata-rata yang kedua. Jadi memang tipikal yang sebelum jadi korban itu senang menyendiri. Nah, makanya kenapa saya tipikal yang dari dulu, saya mohon maaf ya, siapa tahu kan banyak yang nggak sependapat. Jangan cepat-cepat anak dari usia balita itu udah dikasih gadget. Karena gadget itu Oke. kan membuat anak memang disorientasi dari realitas. Misalnya ini di depannya ada eyangnya. Terus karena dia seneng lihat YouTube, dia terus aja ke YouTube, kebayang nggak? Nah, itu maksudnya kenapa bangun komunikasi itu nggak sekedar aku dan anakku ada di satu ruangan yang sama, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Beneran ngobrol, beneran kontak mata, beneran touching, itu touching dari kita gitu loh. Jadi nanti dikasih tahu, yang touching gini itu hanya boleh mama, hanya boleh bunda, hanya boleh ibu. Kalau ada Iya, yang gini-gini dan kamu nggak kenal atau itu om atau tante, om atau siapa, kamu bilang sama mama atau enggak gitu, bereaksi gitu ya. bereaksi. Iya, Sebenarnya baik. ada cara gimana gimana? Lanjut, lanjut, lanjut. Gimana? Ada cara aku mah? Ada cara yang mungkin teman-teman ayah bunda bisa lihat buku Aku Anak Berani karangan Bawatik Ido, Mbak Syahnas. Itu Oke. bagus banget. Ada serial Aku Anak Berani. Jadi itu diajarin tips dari mulai ya. Ini bukunya kebetulan aku nggak lagi bawa, tapi aku ada catatannya. Misalnya kayak, boleh nggak sih nerima permen dari orang nggak dikenal? Jadi konkret banget. Terus apa yang kamu harus lakukan jika ada orang lain maksa buka baju kamu gitu? Bagian mana yang nggak boleh diperlihatkan dan disentuh orang lain? Apa yang Iya. kamu lakukan jika ada orang berniat buruk? Nah itu tuh diajarin sampai teknik, sampai dia tuh Bawatik Ido juga bikin ular tangga raksasa. Itu lucu banget deh. Jadi dari poin satu kayak ular tangga raksasa sampai 100 poin. Terus nanti kita bisa main sama anak ular tangga. Nanti setiap kocokan dadunya itu suka ada kata instruksi. Nah, Oke. poin tertinggi untuk bisa naik tangga adalah ketika anak bisa teriak ternyata. Karena anak Oh, kan dalam yang paling rentan untuk diancam gitu. Maka teriak gitu. Kalau teriak tuh pasti mendorong orang untuk ada yang nolong gitu di situasi ketika anak tersudut. betul, setuju. Nah, Taifa, ini kita masuk ke pertanyaan. Ada Delina 0112. Kalau nggak salah gitu. Ini nih nomornya ditulis di dada nggak ya? Kayak film 21. Wiro Sableng dong Biro aku. Sableng kali. Bagaimana orang tua bisa mengetahui ciri predator di internal keluarga, Teh? Bantuin. Terlalu manis biasanya. Too sweet gitu ya. Terlalu berlebihan baiknya. Dia tuh pasti cirinya nggak mungkin pemarah, pemberang gitu ya, nggak sih? Kalau predator itu, dia akan mencoba masuk itu nggak hanya ke anak. Dia akan juga dapat kepercayaan, misalnya jangan dititipin nanti di saya aja gitu. Nah itu juga kita harus harus hati-hati banget ya gitu kalau nitipin anak gitu ya. Jangan sembarangan gitu ya. Lupa namanya Watik Ideo. Ini aku ketik ya, buku karangannya banyak yang minta. Iya. Udah ada di Tulisannya Gramedia kalau nggak salah. watiknya gimana? WATIK. What, wah itu udah aku ketik. Mana? Ada di Gramedia. Buku Anak Berani karangan Watiek Ideo. Itu ada 5 serial gitu. Jadi ada serial yang melindungi diri tubuh ya, masalah seksual. Ada yang dia anak berani macam-macam. Jadi tapi salah satunya untuk melindungi bagian tubuh itu ada di situ. Nah itu kita lebih enak karena ada media jembatan gitu ya. Kalau kita rikuh nih ngomong langsung ke anak gitu, itu bisa dibantu sama buku karangan Watik Ido. Baik. Teh Iva, ini karena di belakangmu kan banyak dedaunan ya. Dan kamu tuh kan aku selalu memperkenalkan kepada sahabat-sahabatku di IG gitu ya. Teh Iva tukang kebon. Nah, gue bilang gitu. Karena mau membesarkan anak itu seperti layaknya berkebun. Kalau misalnya anak nggak berkembang dengan baik, yang salah tukang kebunnya. Kan Kebunnya dan gitu. media tanamnya.
dan media tanamnya dibetulin. Kan itu sebuah metafor yang sangat bagus sekali. Bahkan ada satu orang yang sampai bingung, ini nggak nyambung. karena karena nggak nyampe ke situnya. Nah, tentu dalam taman itu beragam bunga. Bahkan daun pun beragam daunnya yang datang dari media tanam, yaitu tanah yang sama dan mungkin bibit yang sama, tapi somehow pasti akan berbeda juga. Kalau misalnya, maaf banget. Kalau misalnya ternyata memang anak kita menjadi korban, apa yang mesti kita lakukan? Udah kadung nih anak kita jadi korban. Iya, iya. Biasanya gini, kalau anak korban kejahatan seksual ya, kita lihat dulu, dia biasanya sangat tertutup, mudah tertekan gitu ya, menjadi sumbu pendek dan sangat super sensitif. Itu udah pasti anak itu mengalami stres level hiperstres. Jadi stres yang hiper tuh situasi stres yang udah tidak mampu ditanganin kapasitas usia si anak gitu. Jadi biasanya dia akan meledak atau dia freezing sekalian, membeku gitu istilahnya. Nah, itu memang butuh lama untuk kita nyolek dulu. Jadi anak itu mesti tenang dulu. Mesti tenang dulu. Sesederhana gini, mau makan apa hari ini yang kamu suka? Even dia misalnya makannya sedikit. Tapi dengan kita kasih kebutuhannya, kita kan ngebaca, ini anak udah mau cerita nggak ya? Tapi jangan jadi kayak ibu jaksa gitu ya. Kamu kenapa sih diam aja gitu loh. Nanti, terus kamu nggak makan, nanti kamu sakit, nanti A, B, C, D, Z. Ya tambah aja dikunci pintunya. Bangun, bangun. Aduh udah deh, jangan gitu. Kebayang nggak? Jadi karena ini anak bener-bener dia lagi posisi shock. Shocking, bingung, marah, muak, jijik. Kebayang nggak segala jenis emosi negatif lagi menyerang dia gitu. Bahkan mungkin dia bisa benci sama dirinya sendiri gitu ya. Terus ciri berikutnya adalah kalau punya banyak barang terlalu berlebihan dan itu bukan dari kita. Banyak dikasih hadiah. Nah kita mesti cek ini siapa sih yang ngasih Iya. gitu loh. Apalagi kalau kita dalam kondisi ekonomi terbatas terus dapat barangnya mahal-mahal nih misalnya gitu. Nah itu mesti Harus diperiksa. harus diperiksa. Iya. Dan yang paling dan suka banyak kecolongan karena dianggapnya biasa aja. Harusnya tuh seorang bunda tuh mesti mudah untuk, bukan mencurigai ya, tapi mudah untuk waspada. Karena saya suka sedih untuk anak-anak yang menjadi korban, karena kita mesti ngakui ada loh tanggung jawab kita sebagai ibu karena kita lengah, Teh Iva. Jadi hal-hal yang kayak begitu, kan udah tahu kita lagi nggak banyak duit, udah tahu lagi susah, segitu banyak hadiah yang ada di kamar, masa nggak nanya sih? Jangan naif lah gitu kan. Betul ya, Teh Iva? Bukan alhamdulillah ini ada rezeki gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga mesti hati-hati kalau anak kita yang masih sebaya, pacarnya tiba-tiba rentang usianya terlalu jauh. Kecuali ya anaknya udah usia gede 20-an punya pacar lebih tua 12-15 tahun sih udah bisa berkeputusan. Tapi ini anak umur SD, SMP, tiba-tiba seneng sama om-om misalnya gitu ya, yang itu seusia suami aku gitu ya, atau seusia adik aku gitu, lebih cocok jadi omnya gitu dibanding. Ini bukan cinta monyet lagi, cinta beruang gitu ya, ngeri banget itu. Lanjut. Nah, yang tadi kaitan kata Teh Shanas ya, yang tukang kebun itu, sebetulnya di teknik parenting saya banyak menemukan kemiripan lah ya, kesamaan sih enggak, kemiripan pada saat kita melakukan berkebun. Makanya saya bilang saya tukang kebun amatir ya, karena lebih banyak trial dan error. Satu, andaikan media tanamnya bagus semua, benihnya bagus semua. Dalam kenyataannya misalnya ya, dari 200 bibit, yang hidup bahkan cuma belasan, itu bisa gitu. Matahari sama, gitu ya, perhatian sama. Artinya ada hama-hama di bawah pot yang kita nggak tahu. Misalnya cacing parasit atau apa. Jadi bisa jadi dalam metafora ini anak juga banyak mendapatkan hama-hama yang tidak bisa kita detect. Makanya jangan terlalu gini. Anakku kan baik, soalnya di depan aku dia sholat misalnya, depan aku ngaji, depan aku dia ke gereja tetap bareng gitu. Nah itu jangan terjebak di situ dulu. Kita nggak pernah tahu hama itu datang misalnya dari temennya, dari kakak kelasnya gitu loh misalnya. Dia di abuse, misalnya dia dibullying gitu loh. Sehingga kemudian
dia tidak menjadi anak yang happy di situ. Dan kita masih ngerasa kita baik-baik aja. Sebagai tukang kebun kita baik-baik aja. Padahal di bawah, di akar itu udah rusak gitu. Di akar emosi anak, anak tuh sedang berjibaku mengatasi serangan emosi negatif dirinya. Nah, kuncinya tuh benar sih Mbak Syahnas. Anak akan nyaman ngebuka rahasia apapun sama ibu kalau ibunya tidak menghakimi. Itu nih paling bukan sulit lagi, sulait gitu loh. Karena kita kan lahir lebih dulu, kita merasa kita lebih tahu. Tapi kan kalau kata Khalil Gibran, anakmu adalah anakmu tapi bukan anakmu. Dia anak kehidupan di kehidupan dia. Kita benar-benar cuma busur, dia anak panah yang memang harus kita lesatkan mandiri. Nah artinya cara kita di masa lalu sebagai si busur belum tentu cocok buat si anak panah yang akan melesat ini. Kita suka mikir, dulu juga aku digebugin, survive. Dulu aku digebukin makanya aku jadi tangguh. Belum tentu, siapa tahu karakter anak kita toge. Kita sih memang beringin gitu ya. Tapi kan kawin sama bapaknya gitu loh. Terus dari nenek moyangnya ada yang tiba-tiba yang ini judes banget gitu ya, disentuh dikit kayak cabai merah gitu ya. Nyemil aja pedes gitu ya, cemilan cabai merah. Ini ketus dari siapa ya rasanya, orang mah somea, ramah gitu ya ke tamu. Ini dari siapa? Karena anak itu kan suka ada, kalau pelajaran biologi itu kan gen X sama gen Y ya. Terus ada resesifnya nih gitu. Kenapa ya anak gue tipikal rebel, aku mah nurut banget. Ya ibu nurut, dia mungkin dari neneknya, dari uyutnya, kita nggak tahu. Dan jangan Big Nono dibandingin deh, anak tuh akan lari loh dari hati kita. Anak akan lari dari bonding orang tua ketika dia dibandingin. Itu aja. Jadi benar kata Bubu, Manning White lah ya. Siapa? Bontot, Ade sama kakak. Kakak, semua dibikin spesial dan kata-kata gombal Bubu. Senanaon. Itu penting saya merasa spesial sama Bubu. Kamu adalah pohon beringin, betul-betul luar biasa dalam hati gua mah. Sama toge. Tapi umur 20 tahun ternyata Bubu ketahuan bohong ya nggak apa-apa. Yang penting masa umur 0-7 dia selamat dulu. Benar gak Bu? Betul. Jadi Teh Iva, saya berdoa bahwa sahabat-sahabat kita nih yang nonton di IG live-nya Pojok Syahnas ya, sahabat Teh Iva, sahabatnya saya, mudah-mudahan tidak mengalami bahwa buah hatinya menjadi korban dari predator yang punya modus baru sekarang yang disebut dengan grooming, dan itu pada datang ke sosial media. Tapi kalau memang ternyata sudah menjadi korban, apa yang mesti dilakukan? Pertama adalah mungkin kita kesimpulannya jangan disembunyiin gitu ya, jangan disembunyiin gitu loh. Kalau semakin disembunyiin itu si anak nggak dapat pertolongan, lama-lama dia tenggelam nanti. Betul. Aduh, takut lebih fatal gitu. Kedua adalah Teh Iva tadi udah mengatakan dengan nggak usah dihakimin gitu loh. Walaupun tapi kalau kaget aku kumaha gitu bagaimana? Actingnya kuncinya sih nafas ya, again ya. Karena orang yang lagi freezing, beku, pasti dia nggak akan dia lupa nafas. Dia lupa untuk mindfulness sama nafasnya. Jadi step pertama itu tuntun untuk nafas tenang sama-sama. Udah gitu kasih air, gitu loh, kasih air. Terus kita bertanya dengan hasil observasi kita. Dari tadi kelihatan diem terus, kok nggak ngomong gitu ya, tidak menghakimi kan, itu ada fakta bahwa dia nggak ngomong gitu. Dari tadi makannya kok sedikit, nggak ini gitu, mau ditambahin apa gitu, kenapa makannya sedikit, lagi kenyang. Jadi dituntun dari hal fisik dulu sampai anak itu nyaman mau cerita. Nah biasanya dia akan menolak sentuhan. maaf Nafas dan ngeremas daster. Mbak Lucia nggak mungkin ngeremas daster. Mbak Lucy jangan ngeganggu, ya Allah, ini aku cekikikan nanti nggak sampai titik nih. Nafas sambil gemes daster. Jadi kalau anak punya hambat, ini kan shocking emosional banget ya. Suruh anak teriak sebetulnya. Anak tuh harus teriak. Karena kalau dia nggak teriak, ini kan ada hambatan nih di emosinya, dia lagi rusak, di sini dia lagi kemampuan kognitifnya lagi low, ini kan ada hambatan di sini, di batang otaknya. Maka itu harus didorong dengan dia berteriak gitu. Itu biasanya, yuk kita teriak sama-sama gitu.
daripada kamu nggak bisa ngomong gitu. Kayak si anak kan kayak kayak apa ya, kayak kita masuk ke si alam anak. Jangan anak tiba-tiba sok kamu cerita, nggak akan bisa, kebayang nggak akan bisa percaya sama aku gitu loh. Ya, Jadi cari dari yang paling mudah dilakukan anak adalah suruh teriak sebetulnya gitu. baik. Teh Teriak Iva, terus nanti kita peluk. baik. Teh Iva sesudah teriak, dipeluk, perlu nggak dibawa ke orang yang memang ahli untuk urusan ini menjadi jembatan? Kalau Kalau anaknya ke polisi trust, mah, kalau ke polisi mah ah kudu, ya kan? pasti sih. Tapi gini ya, banyak sekali korban pelecehan seksual itu malah dapat pertanyaan-pertanyaan yang membuat trauma dia jadi tambah terjerembab kan. Jadi pasti Oh, yang disalahin itu korban, kamu pakai baju apa? Iya nggak? oke. Terus kenapa waktu itu mau gitu? Jadi itu udah malah lagi nggak insecure, udah malah gitu loh, kebayang nggak? Terus Iya, dicecer pertanyaan yang dia sendiri masih, kebayang kan kalau orang iya, shock, boro-boro dia bisa mikir kan gitu. iya, Nah, itu iya, jangan dulu apa ya? Ke polisi tuh bagian si orang dewasanya ya, si ayah iya. ibunya. Tapi Bukan si anaknya ya. anaknya, ya korban perlindungan anak ini kan mesti koordinasi sama KPAI. Jembatannya mungkin menghadap polisinya sama KPAI mungkin ya, gitu ya. Jadi dia punya korban tuh punya bergening posisi tawar. Kalau udah jadi korban terus nggak punya duit gitu, kebayang saya bisa bisa merasakan sih gitu, malah jadi bulan-bulanan gitu loh. Betul, paham, paham. Teh Iva, kita lanjut lagi ya. Lanjut Siap, lagi. siap. Tadi udah sampai ke titik asik loh hari ini nih obrolannya bermanfaat banget. Karena kaget juga tuh Teh yang waktu Teh Iva sharing apa di media, teman-teman media wartawan kan udah selalu mengingatkan kan bahwa ayo balik lagi ke anak ya, balik lagi ke anak ya, Ah, ngobrol lagi gitu ya. Nah tadi taktik pelaku grooming pun sudah Teh Iva singgung ya, bagaimana dia membujuk, dia tahu blind spot orang tua nggak berikan, itu yang dia tuju titiknya gitu ya. Kemudian ciri anak korban grooming juga Teh Iva tadi sudah kasih tahu gitu ya Teh. Bahwa ciri-cirinya anak yang seperti apa, mendingan punya anak yang cirinya kayak cabai rawit ya, yang dicolek pedes gitu kan, bisa dibandingkan ngelawan dia. bisa Apa ngelawan. sih lu? Gitu ya. Apa sih lu? Gitu ya. Begitu, Nyolek-nyolek gitu. Iya. mendingan yang judes, tahu nggak, punya anak. Jadi alhamdulillah bunda, ayah, kalau punya anak perempuan lah judes gitu kan, alhamdulillah. Paling tidak ada segel pertama, segel kedua yang susah dibuka dulu begitu kan. Nah Teh, ayah seperti apa yang bisa membantu untuk urusan ini? Ayah, jika anak perempuannya menjadi korban, dia lebih hancur daripada ibunya. Silakan Teh Iva. Memang ini pertanyaan yang membuat saya bernafas panjang sih, pasti. Karena pasti ketika orang tua yang punya korban seperti ini, terutama ayah, dia merasa bahwa dia nggak mampu melindungi anak perempuannya kan. Atau misalnya anak laki-lakinya lah ya, korban predatornya misalnya homoseksual gitu ya. Ya. Jadi biasanya ada kemarahan terhadap diri sendiri gitu ya, dimana itu akhirnya reaksinya jadi nggak karuan. Jadi bisa jadi gini, dia menyalahkan si ibu, jadi berantem. Gitu. Kemudian dia jadi akhirnya memilih berjarak dulu sama anak karena dia bingung. Biasanya gitu, dia bingung bagaimana titik masuknya gitu loh, untuk bisa mengolah situasi berat ini. Jadi yang pertama adalah orang tua, terutama ayah, itu harus ditenangkan dulu emosinya. Karena pasti gini, ketika kita terluka, marah, gitu, ngamuk, ini anak harus diselamatin lebih dulu. Kita jangan sibuk ngurusin dulu emosi, egonya kita untuk kita tenangkan dulu. Ini anak udah harus diselamatkan dulu. Jadi eh, ayah yang seperti apa adalah satu, nasi kan udah nasi udah jadi bubur dan ini bubur yang sangat tidak menyenangkan ya, ini menyakitkan sekali. Terima dulu situasi ini dan learning gitu, kenapa bisa kecolongan dalam konteks untuk menganalisis tetapi bukan untuk menyalahkan, karena tidak ada gunanya pada saat situasi sudah terlanjur seperti ini kemudian kita berbalik menyalahkan semua orang. Biasanya menyalahkan itu karena ketidakmampuan kita mengatasi situasi. Udah gitu langsung kita solution orientednya apa? Jadi bukan problem oriented. Kalau problem oriented kita merasa menjadi orang tua yang paling malang. Kalau anakku sudah hancur seperti itu, nanti jadi nggak laku, jadi apa? Jadi mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Kita selamatkan dulu bahwa anak ini kembali berharga dirinya.
Karena kan banyak kasus gini Mbak Syahnas, ini kasus nyata ya. Hati-hati, apa yang terjadi di tubuh kita, tubuh nih, itu ternyata diwariskan secara genetik. Aku aja baru tahu. Ulang, Apa ulang, ulang, ulang. Gimana kumaha? jadi kalau kita ada apa ya gangguan fisik bawaan, kita harus trace back ke belakang ke histori nenek moyang kita. Ada nggak yang sama-sama bawaan penyakitnya tuh di dada? Kalau lagi stres bawaannya penyakitnya di perut atau di mana gitu loh. Nah jadi ada namanya Christina, dia terapis dari Rumania. Jadi dia khusus terapi yang memakai trans generation approach. Jadi intinya adalah bahwa simptom gangguan apapun, bisa itu psikologis atau fisik, itu ternyata terwariskan di DNA pada saat si ibu hamil. Jadi dia dapat klien, ada dua cerita menarik ya, saya izin share sedikit. Jadi anak ini umur 12 tahun, setiap ngerjain PR muntah dari gurunya. Ini kasus di luar negeri. Ibunya marah kan, karena anak terancam tidak naik kelas. Tapi bener-bener sakit perutnya itu membuat anak tuh nggak bisa bangun. Jadi si ibu juga bingung ya, mau menekan anaknya disebut malas, dia bener-bener kayak kesakitan gitu. Nah akhirnya dibawalah ke si Christina ini. Nah si Christina tuh nanya detail ya, kalau sakit perut di bagian mana, dia spesifik sekali kan, perut tuh kan, ya perutnya aku sama Mbak Shanas kan titik perutnya beda lah yang sakit. Yang surprising dari teknik si Christina ini, si anaknya disuruh keluar, dia masuk ke minta si ibu masuk ke ruangan. Yeah. Tell me your story in your family at 12 years old. Dia bilang, ceritakan apa yang terjadi pada saat usiamu 12 tahun. Maksudnya, apakah dirimu suka mengalami sakit perut juga? Iya. Disusur kan? Oke, di 12 tahun apa yang terjadi? Terus dia kan nggak ngerti. What's wrong, dia bilang. Terus akhirnya dia pakai teknik mungkin setengah hipnotis gitu. Ternyata di usia 12 tahun si ibu ini pernah diperkosa pamannya. Masya Allah. Dan dia mengalami rasa mual di perutnya yang luar biasa. Dan pada saat dia ngadu sama ibunya, kan ini dilakukan pamannya kan. Ibunya itu seperti menyalahkan dia, dan pamannya itu kayak nggak diapa-apain sama ibunya gitu. Kok pamanku nggak ditegur, gue nggak dibelain. Nah jadi sebetulnya ketika anak jadi korban yang tadi nyambung, apa yang harus dilakukan bapak? Belalah anakmu, tapi bukan dengan cara mengamuk gitu loh. Karena anak yang menjadi korban itu ada perasaan, gue tuh butuh dibela, gue lagi inferior, gue lagi jadi korban, gue lagi pecah hati berkeping-keping gitu. Please someone gitu loh, menjadi hero-nya aku di situ gitu loh. Itu anak butuh banget gitu loh di situ. Nah jadi si ibu ini terluka dengan sikap si neneknya, si cucunya, si yang 12 tahun itu. Kok ibu gue nggak belain, dan sampai tua itu seperti kasusnya mengambang di keluarga dia gitu loh. Nah jadi si Kristina bilang, jadi penyakit perut di anakmu itu adalah itu yang ada di tubuhmu. Dan si ibu ini ya, kata si Kristina, begitu cerita dia langsung lari ke kamar mandi dan dia muntah di wastafel gitu loh. Nangis. Terus dia pas balik lagi ke ruang terapis dia bilang, this is my fault gitu. Jadi this is my fault karena anak gue, jadi gue jadi keras sama anak gue gitu loh. Ternyata kalau anak gue stres gitu, salah satunya tuh mungkin PR pemicunya aja gitu ya. Tapi itu ternyata gue belum selesai sama diri gue gitu loh. Dan ternyata itu diwariskan di blueprint saat gue hamil gitu, kata si ibu itu. Jadi si Kristina sangat mengingatkan bahwa itu harus diputus. Nanti ada cara tekniknya. Nah cerita yang kedua nih, aku boleh share sedikit. Jangan lupa butang cerita tekniknya nanti ya. Nanti oh iya siap. Nah jadi yang kedua tuh gini, dia kan prakteknya Kristina ini di Rumania kan. Jadi dia dapat kelompok klien yang cucu-cucunya Perang Dunia Kedua. Jadi dulu kakek-kakek neneknya yang jadi korban Perang Dunia Kedua, yang dulu dikejar-kejar Nazi gitu kan. Kayak kena lari truk, terus kena cahaya segala macam. Terus dia bilang gejalanya mirip tapi beda-beda di titik soma tubuhnya. Soma kan tubuh. Jadi ada yang namanya tuh panic attack kalau ada lampu nyorot tiba-tiba gitu. Ada yang panic attack kalau ngedenger suara truk gitu. Ada yang panic attack kalau ngedenger suara misalnya tahun baru nih gitu ya, terus malah sembunyi gitu.
Nah, ternyata itu setelah ditrace dari 2 generasi sebelumnya, itu adalah reaksi kakek neneknya ketika menjadi korban Nazi. Jadi ada yang ketakutan ketika ada lampu sorot dari si tentara Nazi pakai tank baja tuh gitu. Ada yang suara bom, ada suara trik tentara gitu. Dan ternyata menurut dia tanpa disadari itu menjadi terwariskan di blueprint di DNA hamil. Makanya ketika lagi hamil tuh hati-hati banget sama emosi yang dibawa. Kita baik-baik aja emosi, ternyata itu tetap diturunkan tuh, kita nggak tahu yang kakek nenek kita itu mewariskan apa di masalah problem emosi, dan titik tembak tubuh kita tuh ternyata bersarangnya tuh sama di situ gitu. Nah, oleh Christina itu kayak gimana cara nyembuhinnya gitu ya. Iya. Aku ngerinding sih. Jadi tekniknya sesederhana gini. Disuruh nulis pohon keluarga. Oke. Jadi misalnya Mbak Syahnas, Ya. ibunya siapa, bapaknya siapa gitu ya. Terus dari ibunya tuh kan punya kakek nenek lagi, dari bapak Ya. kita kakek nenek dan segala macam. Ya. Terus ceritain si keluarga ibunya tuh punya paman, punya bibi gitu ya, sama gitu. Terus nanti dia bilang, kamu lebih dekat sama siapa di antara si person-person ini di pohon keluargamu. Nanti kan Ya. dilingkarin tuh yang paling dekat. Nah, itu tuh tanpa sadar, itu kita punya mirroring karakter sama si side family inti. Jadi bisa jadi karakternya nggak turun dari bapak ibunya, tapi kemudian dari si lebih dekat sama pamannya, lebih dekat sama Wah. bibinya gitu. Nah dari situ yang lebih jago lagi yang aku ngerinding ya. Jadi si salah satu peserta itu gambar keluarga bapak ibunya gini. Jadi nggak sama garisnya. Terus dia gini, Ya. this is interesting gitu. Kamu mikir nggak kenapa garisnya nggak sama gitu? Karena nggak ada penggaris. Pesertanya lucu banget kan? Oh nggak, bukan karena itu. Terus bilang, coba ingat-ingat, apakah ada problem status sosial keluarga ibumu jauh lebih rendah dari status sosial keluarga bapakmu? Dia cuma nanya gitu ya, itu si peserta tuh nangis. Jadi aku tuh baru nyadar ya kenapa kalau lagi lebaran keluarga ibuku itu selalu kayak nggak mau bareng sama keluarga bapakku gitu loh. Nah itu tuh ternyata punya histori. Jadi apa ya, ternyata dengan kita menyadari itu membuat kita jadi tahu kenapa sih gitu ya emak kita tuh nggak rubah-rubah sih kelakuannya, what's wrong waktu dia hamil kita gitu. Happy nggak sih bikinnya sama bapak gue, ya kita kan nggak tahu ya, tapi maksudnya kita jadi detektif lah di keluarga gitu loh. Dulu tuh gimana sih gitu ya, mungkin waktu ngelahirin siapa kakak kita atau adik kita Ya. lagi happy, pas bagian kita lagi apes emosinya. Terus kita dianggap anak yang nyusahin, padahal kita merekam ketidaknyamanan ibu kita tuh bisa seperti itu Iya, gitu. iya, iya. Nah, Lalu jadi pas tekniknya kumaha jadinya? Satu, bikin tekniknya pohon. bikin Kedua, pohon keluarga, terus nanti cari person-person yang bikin nyaman di keluarga dan yang enggak. oke. Nah, nanti dari situ bisa kelihatan kenapa ada beberapa person tokoh di keluarga kita yang seperti disamarkan atau disembunyikan. Misalnya, om ini kok nggak pernah diceritain ya, gitu. Tante ini kok nggak pernah diceritain, bude ini, pade ini. Nah, ternyata itu ada yang disebut dengan the secret of family. Nah, ada setiap keluarga tuh kayak punya aib gitu. Nah, biasanya aib keluarga itu nggak mau diceritain ke si anak cucu. Tapi ternyata, Kayak ini pisang busuk di tandan yang sama. tapi karena unfinished business itu alam menagih untuk diselesaikan di generasi berikutnya. Terus kata Christina, apa yang, kan pertanyaannya gini, Christina, apa yang terjadi ketika kita tahu aib keluarga kita? Ketika kita tahu sebrengsek itulah ayah atau ibu kita atau kakek Ya, nenek ya. kita atau yang kita. Kamu tahu, dia bilang gitu. Yang terjadi, klien-klien saya bisa memaafkan semua hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Mereka punya, tuh gue sampai merinding. Mereka punya horizon cakrawala, memandang masalah itu jadi lebih luas dan akhirnya bisa memaafkan itu gini. I'm done. Aku selesai. Aku bisa memahami sampai kapanpun orang tua aku tuh nggak bisa dibenerin. Tapi aku memahami kenapa dia seperti itu. Di titik itu tiba-tiba dia bilang klien-klien aku tuh menjadi orang yang wise, yang tenang sekali gitu. Jadi dan bisa dia melewati tempat traumanya itu dengan gini. "Eh, aku jangan dianterin. Aku bisa ngelewatin tempat trauma aku waktu dilecehkan itu. Tenang aja, aku bisa jalan sendiri." Nah itu bisa, itu yang disebut kalau kata Kristina di situ titik sembuh. Jadi nggak bisa kita mendoakan, jangan gini ya, udah korban pelecehan seksual dipaksa memaafkan gitu, kebayang nggak? Terus Iya, atas iya, iya, nama iya. agama gitu, terus jadi kan beda ya, ini urusan tubuh yang terluka.
kamu kaitin sama moral gitu. Iya. Itu kan tambah tertekan dong si korban gitu. Jadi kayak kamu nih kotor, misalnya apalagi korban Iya. perkosaan gitu ya, atau misalnya nggak boleh melakukan hubungan seks gitu sebelum menikah, dosa. Iya, tapi anaknya nggak diajarin skill melindungi Iya. tubuhnya, ajarin dulu Benar. dong skillnya, apalagi anak konkret. Makanya tadi body outline itu sebetulnya cara sederhana, udah gitu main bareng, pakai buku. Betul. Salah satunya nih referensi aku ya, kebetulan Iya. Batik Ido mampu dengan bagus menerjemahkan secara konkret. Jadi nerangin pendidikan seks itu dengan cara bermain. Pasti cair deh gitu. Jadi jangan yang kayak ceramah gitu ya. Menurut ayat dan hadis begini, aduh, Bu, keburu tutung anaknya. Gitu ya. Baik, Taifa, ini buat para sahabat yang baru bergabung nih, untuk Anda ya yang terlambat, nggak, tenang aja, nanti bisa nonton ulang ya di IG TV-nya saya, karena dan nanti insya Allah juga akan ditaruh di YouTube Taifa, supaya Siap. buat banyak orang yang bisa mendapatkan informasi lagi tentang ini. Jadi Ini menarik nih, Mbak. dibungkusnya Ini ya, ada dari Zenitsia. Jadi modelnya kayak family tree di keluarga apa mau apa nih, Malfoy, Ma? Ah, iya, iya Malfoy gitu. film Harry Potter, Uh, ada aib keluarga kan di situ. Iya, ada aib keluarga. Dan ketika aib keluarga tuh ya kita kayak tiba-tiba punya spot di dalam alam semesta ini gitu ya untuk menjadi sutradara keputusan bagaimana kamu akan bersikap. Itu kayak lu punya Ulang, visi ulang, dan ulang, ulang, nah mana teh torek atau gelis-gelis teh ceun. Anjir, aing ulang, ditalapung. ulang. Jadi sebetulnya ini penting banget nih, karena kan ini terjadi di semua keluarga. Uh-uh. Bedanya orang ngaku apa enggak, begitu Iya, kan ya. benar, benar, benar. Kalau misalnya aku, semua orang kan bisa membaca dan bisa mengetahui. Jadi nggak bisa kalau nggak ngaku, begitu kan ya. Uh-uh, uh-uh, Nah, uh-uh. tetapi untuk banyak orang kan mudah untuk menutupi bahwa aku tidak ada aib keluargaku, begitu kan. I'm okay, I'm fine, begitulah. Nah, di titik yang tadi tuh Teh Iva, mesti pelan-pelan tuh ngomonginnya. Tiba-tiba pada saat kita mengetahui ada aib keluarga kita, sehingga kayaknya dikasih ruang, dikasih tempat di alam semesta itu untuk kita menentukan jadi sutradaranya. Nah, itu Iya, tuh luar biasa tuh. Itu luar biasa. Karena ini kan kayak kita tuh bisa mengubah, nggak disuruh dileletin, ditelan iya begitu benar. tuh. Silakan Jadi Teh. maksudnya sutradara tuh gini, ketika kamu tidak bisa memaafkan apa yang terjadi dalam hidup, misalnya kamu jadi korban pelecehan seksual, aku nggak ada yang nolong di keluargaku, marah dong. Ini keluarga apaan, nggak bisa protect me kan gitu. Terus kemudian ternyata yang terjadi sama aku itu pernah terjadi sama eyangku di zaman kapan, itu terketahui. Itu biasanya gini, ada titik kita kayak merinding, bukan lihat Susana ya, merinding secara spiritual bahwa kamu uh, dapat given story gitu ya, different story, similar context gitulah. Di sini kamu memutusin apa enggak karmanya gitu loh. Karena ada yang di keluarga tuh ada istilahnya tuh chosen ya, chosen anak, Iya. cucu uyut gitu loh untuk menuntaskan si karma keluarga itu. Itu ada yang terpilih. Jadi jangan why me gitu. Ya nggak ada yang bisa nanya selain Tuhan yang bisa menjawab gitu ya. Kamu mau nanya sama orang pinter sekalipun, mereka nggak akan bisa jawab. Itu kayak urusan pencipta dengan dirimu gitu loh. Bahwa kenapa gua yang mendapat ini. Nah, biasanya sesuatu yang tidak bisa kita dapat jawabannya pada saat kita hidup, kita harus trace back ke old our history. Di situ kita seperti menghayati. Ada seseorang di keluargamu yang pernah mengalami ini, gitu loh, kebayang nggak? Dan ceritanya unfinished business, di keluarga besarmu tidak ada yang menuntaskan, bahkan aib ini ditutup, gitu loh. Tapi kan yang namanya ditutup tidak diselesaikan, sehingga uh, apa cerita alam berulang kembali, gitu loh. Mungkin dengan si korban ini itu dapat kesempatan untuk memperbaiki diri, walaupun pasti pahit, tahu banget saya rasanya pahit banget. Karena kalau nggak dibereskan, buat perempuan atau laki itu nanti menjadi frigid di hubungan seksualnya sama si partner gitu loh. Atau ini kemudian dia menjadi cari korban baru. Karena biasanya kalau cari korban baru, si pelaku ini kan penuh kemarahan juga dalam hidupnya. Karena dia juga pernah jadi korban gitu loh. Kayak ini, Nah, kayak
kayak mabim, masa bimbingan atau pelonco zaman dulu masuk kuliah kan. Pokoknya Iya. aku mesti ngegencet adik kelas karena dulu aku mengalami ini. Nah, kayak begitu Sekarang aku pikiran. kalau misalnya nanya sama pelaku ya, lu enak gak sih nge-ML-in anak-anak kecil gitu? Apa sih lu rasanya? Percaya sama aku. Sekenyang-kenyangnya seks, udah gitu lupa kan? Coba kenapa orang tuh nagih nge-seks? Karena dia lupa kalau ditanya enak gak sih? Enaknya lupa, makanya pengen lagi gitu kan? Ya jadi kasih seks gitu maksudnya. Maka gitu loh. Di titik itu biasanya empty feeling. Dia nggak happy juga sebetulnya gitu loh. Jadi Betul dia banget. tuh memanjakan nafsu si id-nya, si otak reptilnya, tapi hidup dia makin kosong, makin jauh dari namanya meaning life. Jadi kayak kena kutukan karma lagi kan. Jadi lu cuma nambah banyak korban, lu tidak menuntaskan PR di dalam hidup lu gitu loh. Jadi mari Baik. kita selamatkan anak-anak yang pernah menjadi korban dan yang belum tuh kita lindungi, kita protek gitu. Jadi banyak juga saya ngelihat orang-orang penyintas korban kekerasan seksual yang Baik. tangguh itu tangguh luar biasa, tapi tetap bahwa selalu ada sisi luka bolong di dalam dirinya. Dan itu butuh jangka panjang seumur hidup sih sebetulnya. Jadi saya cuma pengen meluk aja dari jauh gitu karena ini nggak mudah banget gitu. Baik. Mbak Debbie, terima kasih banyak. Oh, ini Mbak Debbie sesama orang tua murid waktu itu kami di sebuah sekolah. Mbak Debbie, terima kasih sayang kirimannya. Kata Mbak Debbie, asik banget nih yang disampaikan oleh Teh Iva hari ini sangat berguna. Mbak Debbie, kalau misalnya ada beberapa nanti yang mau dinonton ulang, bisa nonton di IGTV ya. Nah, Teh Iva, saya nonton film di Netflix karena Mbak Debbie gue jadi inget Netflix gitu ya. Missing Girl judulnya. Jadi itu ada sebuah kasus di Amerika yang tidak bisa diketemukan siapa pelakunya gitu ya. Yang dibunuh adalah perempuan-perempuan tunasusila. Ya. Gitu. Kemudian polisi menganggapnya tidak serius, polisi Amerika menganggapnya, dan ini kan based on true story ya film ini. Jadi tidak ditangani secara serius karena dianggap ya itu resiko dari pekerjaan lu sendiri gitu loh. Bahwa lu adalah wanita nakal, kemudian korban pembunuhan berantai, dan itu jumlahnya banyak banget, dan itu dibuangnya tuh di rawa, di apa segala macam. Kemudian yang menarik yang mau disampaikan di sini, si ibu, jadi ini ada ibu dengan 3 anak, yang menjadi wanita tunasusila adalah anak sulungnya yang akhirnya mesti melakukan itu karena mesti menghidupi keluarga, begitu ya. Terus ibunya tuh tetap seorang ibu. Ibunya tetap seorang ibu. Dia betul-betul kejar nih polisi yang ada di luar kota. Dia kejar sampai yang tadinya jenazah anaknya nggak ketemu sampai dia bisa ketemu jenazah anaknya 1 tahun kemudian. Ya tentu udah tulang gitu ya. Terus yang aku sedih tuh adalah begini. Kayak true story kan, bukan fiksi gitu ya. Yang sedih tuh aku si ibu di depan kerangka kerangka mayat anaknya karena udah jadi kerangka udah setahun dan udah karena dibuang di rawa gitu ya. Dia cuma bilang begini, kita pulang ya nak. Ayo pulang sekarang. Oh, nangis aku di situ, Iva. Nangis aku. Ngerinding. Iya, jadi menurutku adalah begini nih. Seorang ibu tuh adalah seorang ibu. Apapun pekerjaan anak kita, pasti kita akan merangkulnya. Apapun kasus yang terjadi di anak kita gitu ya, pasti kita, kalau bukan kita dia mau lari kemana lagi? Benar. Gitu. Mau kemana lagi? Ya, dan kan, itu sikap yang harus dimiliki ayah juga. Jadi benar. ketika anak kita lagi hancur gitu, terima apa adanya, itu darah dagingmu gitu loh. Karena siapa lagi gitu loh. Kalau bahasa Sunda kan buruk-buruk papan jati ya. Seburuk-buruknya tuh ya papan jati. Jadi kayu jati adalah kayu yang the best gitu loh. Gitu loh. Orang lain bisa jadi saudara, saudara bisa jadi orang lain, tapi nggak bisa. Kita tuh satu darah. Nah, darah itu perlu kita bela gitu loh. Sampai titik darah penghabisan gitu. Iya, iya. Hatur nuhun pisan ya Teh Iva, nuhun pisan. Jadi ini sebetulnya hari ini kita ketawa-ketawa tapi banyak berbagi cerita ilmu yang akhirnya membuka wawasan saya dan membuka wawasan para sahabat-sahabat saya yang saat ini
mesti lebih berlari lagi untuk memperbaiki bentuk komunikasi bersama buah hati apabila Anda mempunyai anak perempuan. Tapi bukan anak perempuan aja, punya anak laki juga diajak ngobrol yang anget, yang enak. Karena apa? Sekarang predator juga banyak yang memiliki penyimpangan seksual. Dia senang sekali anak-anak laki-laki gitu ya. Nah, itu yang mesti hati-hati banget gitu loh. Teh Iva, kalau misalnya teman-teman mau minta part 2, Teh Iva mau bikinnya di mana katanya? Tuh, Dicai nganclum. Kan waktu itu di rumput. Nanti dicai nganclum. Kalau teman-teman mau Mbak Lucia, ini mungkin aku nanti apa nitip ke Mbak Syahnas ya. Aku pengen bikin kayak serial poster apa itu grooming gitu loh. Taktiknya apa yang ayah bunda perlu lakukan. Kalau mau nanti bisa dititip ke Mbak Syahnas gitu ya. Jadi biar nanti pada alert. Iya. Termasuk yang aib keluarga itu jangan malu loh, beneran. Itu tuh kayak kita dapat tugas mulia loh. Membereskan PR unfinished business keluarga besar kita. Itu nggak main-main loh kalau kita terpilih. Apakah cobaan hidupnya berat? Berat banget. Banyak yang udah mau bunuh diri. Tapi rata-rata kalau dapat meaningful gitu ya, dikasih pencerahan, enlightenment, itu malah menjadi bersyukur gitu loh. Bahwa dia bisa survive sehingga dia menjadi message buat manusia lain gitu. Iya, betul. Gitu. Betul banget. Nuhun pisan ya Teh. Nuhun. Sami-sami, Ibu cantik, Bubu cantik. Terima kasih teman-teman. Maaf gak, ini Teh handphone saya kecil ya, jadi naon anu ditunggu Teh. Ditunggu part 2-nya katanya. Pokoknya kalau saya sih nunggu Teh Iva. Kalau Teh Iva menghubungi, aku siap tah eta, aku siap juga. Jadi rencananya teman-teman ada kelas disiplin kelas toxic parenting tapi dari sudut anak. Bentar lagi kalau mau ikutan. Nanti aku bisa share di IG aku atau nanti kalau Teh Syahnas mau nge-share hatur nuhun, itu benar-benar dari perspektif anak gitu. Jadi apakah aku anak korban toxic parenting gitu. Jadi kita ngadepin nanti gimana sih orang-orang tua yang sudah tidak kita bisa ubah ini. Kan ibaratnya gitu ya. Ini mah jangan dibawa baper loh teman-teman, tapi ini ajaran guru ngaji saya. Orang tua itu kalau udah sulit diperbaiki kayak Quran butut itu Quran jelek. Dibaca udah nggak kebaca, tapi dibuang juga dosa gitu. Nah itu nanti kita berbagi di Zoom ya, tema-tema agak berat gitu karena kalau di publik agak sensitif gitu. Iya, kudunya kalau yang begitu di Zoom ya, di Zoom nanti kalau misalnya di publik bisa dikulitin nanti. Iya, kayak Abid kesalamat gitu kumaha. Baik, buat semua sahabat, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa follow akunnya Teh Iva ya, karena Teh Iva banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa akan menambah wawasan kita di dunia parenting, di dunia pendidikan, dunia pengasuhan, pengasuhan tanpa toksik gitu ya, jangan beracun gitu. Nah, duit nu diturunkan mah cek sana ge tong toksik, tong racun. Kalau nurunin tuh duit, jangan racun yang diturunin ke anak begitu ya. Baik, peluk sayang dari jauh. Sami-sami, peluk virtual ya. Iya, sampai jaga diri, toksik masih tinggi soalnya ya. Nanti kelasnya 2 mingguan lagi insya Allah. Nanti ada di IG aku. Insya Allah aku posting ya. Sama IG Jabar Mas Agi. Makanya Mbak Debbie jangan lupa follow IG-nya Teh Iva-nya. Oke, baik semuanya. I love you Teh Iva. I love you too. Nuhun. Waalaikumsalam. Teman-teman pamit dulu ya. Nuhun Teh Syahnas. Dadah sayang. Yuk, mangga-mangga.